Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelas 11B dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya Abdul, saya Prita, saya Rara, saya Teddy. Di sini saya akan membuat video berita tentang pelantikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Majalaya. selamat menyaksikan. Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa bersama kami dalam Majalaya Update yang selalu menghadirkan fakta terkini, tajam, dan terpercaya. Bersama saya, Prita Aulia Apriliani, inilah rangkuman peristiwa penting hari ini. Kita awali dengan berita pendidikan dari Kabupaten Bandung. Pemirsa, Seman 1 Majalaya hari ini resmi memiliki nakoda baru. Proses serah terima jabatan kepala sekolah telah dilangsungkan dengan hikmat di ruang guru sekolah tersebut pagi tadi. Bapak Dr. Muhammad Ilyas kini resmi mengemban tugas sebagai pucuk pemimpin di Seman 1 Majalaya. Serah terima jabatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Seman 1 Majalaya, yaitu Bapak Wiki Henda SS. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai suasana serah terima jabatan dan harapan para guru, kita telah terhubung dengan reporter kami, Teddy Sukmajaya, di lokasi. Teddy Sukmajaya, silahkan laporannya. Saya dari Sukmajaya, dari Seman 1 Majalaya melaporkan saat ini kegiatan serah terima jabatan Kepala Sekolah baru definitif di sini sedang berlangsung. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita akan beralih ke rekan kami Abdul Qadir Al-Jalani yang sudah bersama narasumber. Silakan Abdul Qadir Al-Jalani. Di sini saya bersama Pak Rudi Setiadi, SPD, sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Negeri 1 Majalaya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Dapat Bapak jelaskan bagaimana proses pelantikan dari PLT ke Kepala Sekolah definitif di Seman 1 Majalaya? Baik, saya akan menjawab apa yang ditanyakan. Proses pelaksanaan serah terima jabatan itu dilakukan di SMA Negeri 1 Majalaya, tepatnya di ruang guru yang menghadiri tentunya semua guru SMA Negeri 1 Majalaya, termasuk di dalamnya itu ada wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, ya, kepala laboratorium, ya, kemudian bagian kepegawaian, tata usaha, serta keamanan dan carakat. Ya, acara kegiatan serah terima jabatan ya itu dipimpin oleh wakil kepala sekolah bidang humas, ya. Kemudian beliau yang menyusun acara kegiatan serah terima jabatan, dimulai dengan pembukaan, kemudian baca doa, ya, oleh guru agama, kemudian sambutan dari PLT Pak Haji Deden Wahyudin, kemudian itu sambutan yang pertama, sambutan yang kedua dari kepala sekolah yang definitif, kemudian setelah itu baru diadakan serah terima jabatan, ya. Jadi menyerahkan tanggung jawab PLT sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Majalaya ke yang definitif, ya, berupa menyerahkan program-program sekolah, ya. Kemudian selesai serah terima jabatan, masing-masing wakil kepala sekolah melaporkan, ya, atau menyampaikan kepada kepala sekolah yang definitif program-program sekolah dari masing-masing bidang, yaitu bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, bidang humas, dan bidang kesiswaan. Nah, selesai itu maka kegiatan serah terima jabatan, ya, sudah selesai. Apa alasan atau latar belakang sehingga sebelumnya Seman 1 Majalaya dipimpin oleh PLT terlebih dahulu? Proses kenapa tidak langsung kepala sekolah yang definitif yang menjalankan tugas sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Majalaya selepas dari
Ibu Reni kepala sekolah yang sudah kena bakti, ya. Itu kebijakannya ranahnya bukan di SMA Negeri 1 Majalaya. Pergantian kepala sekolah ya di seluruh Indonesia itu khususnya di Jawa Barat itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat, ya. Jadi kewenangan kenapa tidak langsung yang definitif itu kebijakannya dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang Dinas Kepala Cabang Dinas Wilayah 8 Provinsi Jawa Barat. Di sini ada beberapa kali pergantian kepala sekolah yang PLT, ya. Yang pertama setelah Ibu Reni Purnabakti, yang kesini itu Pak Asep Tardi SPD. Jabatannya itu sebagai PLT Kepala Sekolah selama 2 periode, yaitu 6 bulan. Karena belum ada yang definitif, maka setelah 6 bulan masih, ya. Jadi kepala sekolahnya diganti lagi, tapi tetap belum yang definitif, yaitu Pak Dr. Anas Iwan. Nah, selesai 6 bulan, ya, bertugas di SMA Negeri 1 Majalaya sebagai PLT kepala sekolah, ya. Ditugaskan lagi kepala sekolah yang baru masih PLT, yaitu Pak Nurdin, ya, dari SMA Negeri 1 Nagreg. Nah, ketika Pak Nurdin menjabat jadi PLT itu tidak lama waktunya, karena ada kebijakan dari gubernur bahwa yang pantas untuk menduduki posisi PLT kepala sekolah itu dari wakil kepala sekolah. Akhirnya ditugaskanlah, ya, wakil kepala sekolah di SMA Negeri 1 Majalaya itu Pak Hadirudin untuk menjabat sebagai PLT kepala sekolah, dan itu resmi, ya, setelah kurang lebih 1 bulan ada pelantikan, ya, yang didasarkan di Dinas Provinsi Jawa Barat bahwa SMA Negeri 1 Majalaya itu ada kepala sekolah yang definitif dari SMA Negeri 21 Bekasi, ya. Alhamdulillah, ya, dari beberapa hari yang lalu sampai sekarang kita ada kepala sekolah yang definitif, ya. Setelah resmi dilantik, apa harapan Bapak terhadap kepala sekolah yang baru dalam memajukan SMA Negeri 1 Majalaya ke depan? Baik, adapun harapan saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yang kami berharap kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Majalaya akan bertambah baik, lebih baik lagi, ya, dari kepemimpinan PLT kepala sekolah SMA Negeri 1 Majalaya. Jadi dengan adanya kepala sekolah yang definitif, program-program kurikulum bisa bisa terlaksana dengan baik, gitu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Abdul Qadir Ajalani atas wawancaranya. Demikian laporan dari lapangan. Saya dari Sumajaya melaporkan dari Semantur Majalaya. Saya serahkan kembali ke studio. Terima kasih Teddy Sukmajaya atas laporan Anda langsung dari Semantur Majalaya. Kita berharap di bawah kepemimpinan yang baru ini, Semantur Majalaya dapat terus melahirkan generasi penerus yang berprestasi dan berkarakter unggul.